Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi anak-anak pada pagi hari ini? Jadi Ibu harapkan semuanya anak-anak dalam kondisi sehat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian untuk materi anatomi fisiologi tubuh manusia. Jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke materi KD yang kedua, yaitu tentang cara pemberian obat kepada pasien. Nah, pada materi ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara pemberian obat untuk obat-obat yang memberikan efek sistemik dan obat-obat yang memberikan efek lokal. Nah, untuk obat-obat yang memberikan efek sistemik, ini ada beberapa contoh golongan obatnya. Ada yang golongan obat yang diberikan secara oral, kemudian ada yang uromukosal atau contohnya sublingual dan bukal, kemudian ada implan, kemudian ada parenteral, kemudian transdermal dan rektal. Sedangkan untuk obat-obat yang memberikan efek lokal seperti obat-obat yang diberikan melalui kulit atau perkutan, kemudian inhalasi, intranasal, mukosa mata dan telinga, kemudian intravagina. Jadi secara umum nanti yang akan kita pelajari adalah ini, bagaimana kita memberikan obat kepada pasien untuk obat-obat yang memberikan efek sistemik dan efek lokal ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak dapat menyimak dengan baik materi ini dan nantinya dapat mempraktikkan bagaimana cara penggunaan obat, baik untuk obat-obat yang memberikan efek sistemik maupun obat-obat yang memberikan efek lokal. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian obat kepada pasien. Kapan sih kita memberikan obat yang dapat memberikan efek sistemik? Kapan kita memberikan obat yang obat itu memberikan efek lokal? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian obat kepada pasien meliputi efek yang diinginkan. Kita ingin obatnya itu efeknya apa? Sistemik apa lokal? Misalnya, saya ingin agar obat ini bekerja di seluruh tubuh misalnya, atau efeknya itu di seluruh bagian tubuh kita. Ya, kita berikan obat yang efeknya sistemik atau cara pemberiannya secara sistemik. Misalnya pasiennya demam, mungkin kan demam kita hanya kasih pada area-area tertentu saja, ya kita berikan obat yang memberikan efek sistemik. Terus misalnya obat kita ingin memberikan efeknya itu adalah lokal, misalnya pada pasien yang mengalami penyakit kulit misalnya panu, hanya pada area-area tertentu saja, ya kita bisa berikan obat yang memberikan efek lokal, misalnya krim atau salep. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keadaan pasien. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pemberian obat kepada pasien. Jadi ketika kita memberikan obat kepada pasien, kita harus lihat dulu kondisi pasiennya. Misalnya pasiennya sedang pingsan, dan mungkin kan kita berikan obat secara oral gitu misalnya, ya berarti kita berikan obat yang memberikan efek lokal, misalnya dengan injeksi, misalnya dengan menggunakan supositoria misalnya, atau misalnya pemberian obatnya dengan cara injeksi misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat sifat fisikokimia obat. Nah, dalam pemberian obat kepada pasien, kita harus perhatikan juga sifat fisikokimia obat yang akan kita berikan. Jadi, dilihat juga apakah obat kita itu sifatnya lipofil atau hidrofil. Jadi, apakah obat itu larut lemak atau mungkin dia tidak dapat larut dalam lemak. Nah, sekarang kita masuk ke cara pemberian obat yang menimbulkan efek sistemik. Kira-kira anak-anak paham kan ya apa itu yang dimaksud dengan efek sistemik? Jadi efek sistemik itu adalah efek yang ditimbulkan setelah penggunaan obat di seluruh bagian tubuh kita. Jadi seluruh bagian tubuh itu merasakan efek dari obat tersebut. Nah, obat
obat-obat yang cara penggunaannya dapat menimbulkan efek sistemik yaitu adalah yang seperti tadi di awal sudah saya jelaskan, itu adalah obat oral yang cara pemberiannya secara oral, kemudian obat uromukosal, kemudian implan, parenteral, transdermal, dan rektal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pemberian obat secara oral. Nah, pemberian obat secara oral biasanya bentuk-bentuk sediaan obat yang kita berikan secara oral. Contohnya itu adalah tablet, kapsul, kemudian tablet hisap, sirup, dan obat tetes. Nah, obat-obat yang diberikan secara oral dia akan mengalami metabolisme tingkat pertama di hati atau first pass effect yang dapat menyebabkan berkurangnya efikasi obat. Jadi obat-obat itu ketika kita gunakan secara oral, dia akan mengalami metabolisme di hati. Jadi metabolisme di hati ini dapat menyebabkan berkurangnya efikasi obat karena dia sudah mengalami metabolisme obat. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada tablet, kemudian kapsul, kemudian sirup, nanti ada suspensi, emulsi. Nah, itu contoh obat-obat yang kita berikan secara oral. Nah, tapi ada obat-obat yang justru tidak boleh kita berikan secara oral. Nah, apa saja obatnya? Obat-obat yang tidak boleh kita berikan secara oral itu ada terdiri dari pertama, obat yang bersifat merangsang. Ini maksudnya merangsang asam lambung ya, dapat mengiritasi lambung, dapat menyebabkan sekresi asam lambung yang berlebihan gitu. Contohnya adalah emetin atau dan aminofilin. Kemudian yang tidak boleh juga diberikan secara oral adalah obat-obat yang terurai oleh lambung. Jadi obat-obat ini ketika kita berikan secara oral dapat menyebabkan terurainya obat ini oleh asam lambung. Contohnya adalah benzilpenisilin, insulin, dan oksitosin. Kemudian ada juga obat yang dinonaktifkan oleh hati sebelum diedarkan ke tempat kerja. Jadi kalau ada obat-obat yang dia dinonaktifkan oleh hati sebelum diedarkan ke tempat kerjanya, nah ini nggak boleh diberikan secara oral. Nah, kemudian yang keempat yaitu obat yang dimaksudkan untuk mencapai efek lokal, misalnya obat cacing, obat diagnostik untuk pemotretan lambung usus, ataupun obat untuk mengobati infeksi usus. Nah, ini tidak boleh juga diberikan secara oral. Ya, kira-kira bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, kalau bisa saya lanjutkan lagi. Nah, apa sih keuntungan ketika kita memberikan obat secara oral? Mungkin sebagian besar pasien yang melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri itu lebih banyak memilih pengobatan secara oral ya. Kenapa? Karena yang pertama ya lebih mudah. Misalnya tablet ya tinggal diminum dengan menggunakan air. Kemudian ekonomis, kadang-kadang harganya lebih murah. Kemudian tidak perlu kondisi steril dan praktis. Jadi kalau penggunaan obat secara oral seperti sirup, tablet itu ya tidak perlu kondisi steril seperti injeksi mungkin. Kemudian dia lebih praktis, jadi bisa kita bawa kemana-mana. Misalnya tablet atau sirup bisa kita bawa bepergian, jadi lebih praktis. Nah, ini keuntungannya pemberian obat secara oral. Kemudian ada keuntungan, ada pasti kerugiannya ya atau kekurangannya. Nah, kekurangannya biasanya rasa obat yang tidak enak itu mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Mungkin kalau kalian biasanya minum tablet atau minum sirup yang rasanya pahit, bisa menyebabkan kalian enggan lagi untuk minum obat. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah dapat menimbulkan iritasi lambung atau usus. Nah, jadi kalau obat-obat yang kita minum secara oral tentunya akan melewati lambung ya dan usus. Nah, itu untuk obat-obat tertentu dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan atau peradangan pada lambung dan usus. Nah, kekurangan yang ketiga, jadi kalau penggunaan obat secara oral ini pasiennya itu harus dalam kondisi sadar. Kalau kondisi pingsan ya tidak mungkin kan pasiennya kita berikan obat secara oral, karena
bisa aja pasiennya tersedak gitu, jadi tidak ada refleks menelan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, obat akan mengalami first pass effect. Jadi obat itu akan mengalami metabolisme di hati sehingga dapat menyebabkan obat mengalami penurunan atau bahkan menjadi tidak aktif sama sekali sebelum mencapai organ targetnya. Kemudian yang terakhir, absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan. Jadi ada obat-obat tertentu yang penyerapannya itu dapat terganggu ketika ada makanan. Jadi kalau kalian makan dulu, habis itu minum obat langsung saat makan, pada obat-obat tertentu itu dapat terganggu dengan adanya makanan. Tapi ada obat-obat tertentu juga yang memang penggunaannya harus dikonsumsi saat makan, ya. Oke, tadi itu obat yang kita gunakan secara oral. Kira-kira bisa dipahami ya, karena kita sudah sering sekali menggunakan obat-obat itu, saya rasa pasti sudah sangat familiar di anak-anak. Nah, berikutnya yang kedua adalah pemberian obat secara uromukosal. Nah, pemberian obat secara uromukosal ini dibagi menjadi dua ya. Ada pemberian obat secara sublingual dan ada pemberian obat secara bukal. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita memberikan obat secara uromukosal? Keuntungannya adalah dia lebih mudah. Kemudian efeknya tidak membutuhkan efek steril. Kemudian efeknya lebih cepat. Kemudian kekurangannya apa? Rasa obat tuh harus enak, kemudian dapat mengiritasi mulut, kemudian pasien harus kondisi sadar, dan hanya untuk obat-obat yang bersifat lipofil, jadi obat-obat yang mudah larut dalam lemak. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, obat sublingual ini adalah obat-obat yang penggunaannya kita letakkan di bawah lidah, sehingga dia tidak dinonaktifkan karena tidak melewati hati, ya. Jadi kalau obat sublingual ini tidak ditelan, tapi diletakkan di bawah lidah. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah peredaran zat aktif yang dilepaskan dari selaput di bawah lidah ini akan langsung ke peredaran darah sehingga efeknya akan lebih cepat. Contohnya pada pasien serangan jantung dan asma. Jadi kalau kita ingin efeknya itu lebih cepat dibandingkan sediaan tablet, kita bisa pilih penggunaan obat secara sublingual. Kekurangannya apa? Ya kurang praktis. Kemudian apabila digunakan terus-menerus dapat merangsang selaput lendir pada mulut, ya. Contoh dari obat-obat yang digunakan secara sublingual itu contohnya adalah isosorbit di nitrat. Kemudian, nah ini gambarnya ya. Jadi kalau obat sublingual, obatnya itu kita letakkan di bawah lidah. Ini taruh di sini obatnya atau di sini ya. Jadi nanti obat ini akan terlarut sendiri karena dia sifatnya lipofil. Dia akan mudah masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah di bawah lidah. Jadi dia tidak mengalami first pass effect melewati lambung atau mengalami metabolisme di hati. Ya, jadi obat-obat seperti ini harus dipastikan rasanya enak. Jadi karena dia melewati pembuluh darah di bawah lidah ini, jadi efeknya yang lebih cepat dibandingkan dengan obat yang digunakan secara oral. Kira-kira bisa dipahami ya, ini kalau untuk cairan juga bisa di bawah lidah. Dan dipastikan setelah saat penggunaan obat ini, misalnya obatnya masih di bawah lidah, jadi pastikan kalian tidak sedang makan atau sedang minum. Jadi setelah obatnya melarut, baru silakan dimulai makan atau minum. Nah, ini untuk obat bukal. Jadi obat bukal ini adalah obat yang penggunaannya diletakkan di antara pipi dan gusi. Jadi obat ini langsung masuk ke peredaran darah melalui mukosa mulut. Jadi kalau tadi obat sublingual itu di bawah lidah, kalau bukal ini kita letakkan di antara pipi dan gusi. Nah, contohnya itu adalah obat tablet Sandopart yang kita gunakan untuk mempercepat kelahiran. Keuntungannya apa? Dia mudah, kemudian tidak perlu kondisi steril, kemudian efeknya juga cepat dibandingkan tablet ya. Kekurangannya apa? Jadi rasa obat itu harus enak, kemudian dapat mengiritasi mulut,
kemudian pasiennya harus sadar, dan hanya obat yang bersifat lipofil. Jadi kurang lebih hampir sama ya keuntungan dan kekurangannya dengan sediaan sublingual. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kalau yang sublingual bukal ini kita letakkan di antara pipi dan gusi ya. Jadi ini rongga pipi dan gusi. Jadi di sini diletakkan. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia akan melarut sendiri masuk ke pembuluh-pembuluh darah pada di antara pipi dan gusi ini, sehingga efeknya menjadi lebih cepat. Nah, di sini ya. Kalau kita tutup mulut, posisi obatnya ada di sini. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu saya lanjutkan lagi ke obat yang diberikan secara parenteral. Nah, kalau obat-obat yang digunakan secara parenteral, ini biasanya dilakukan dengan cara pemberiannya itu dilakukan di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. Biasanya efek yang ditimbulkan itu cepat ya. Nah, ini contoh-contohnya jenis-jenis cara pemberian secara parenteral. Ada subkutan, ini penyuntikannya dilakukan di bawah kulit. Kemudian intramuskular, penyuntikannya ke dalam jaringan otot. Kemudian kalau intravena, ini penyuntikannya ke dalam pembuluh darah. Kemudian intraarteri, ini penyuntikannya ke dalam pembuluh nadi. Kalau intrakutan, ini penyuntikannya di dalam kulit. Kalau intralumbal, penyuntikannya ini di dalam ruas tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Kalau intraperitoneal, penyuntikannya ke dalam selaput rongga perut. Intrakardial, ini penyuntikan ke dalam jantung. Intrapleural, penyuntikan ke rongga pleural atau pada selaput paru-paru ya. Kalau intraartikular, penyuntikannya ke dalam celah-celah sendi. Nah, ini jenis-jenis penyuntikan ini biasanya memang kalian sebagai tenaga teknis kefarmasian tidak akan melakukan penyuntikan, tapi kalian harus tahu jenis-jenisnya ya, atau teorinya paling tidak kalian harus tahu dan pernah mendengar gitu. Nah, ini jadi untuk masing-masing penyuntikan ini cara penyuntikannya pun berbeda ya. Misalnya antara intramuskular dan penyuntikan subkutan, tentunya cara penyuntikannya dan target atau kedalaman penyuntikannya pun berbeda-beda. Mungkin bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi kalau penyuntikan intramuskular ini penyuntikannya itu sampai ke bagian otot. Nah, biasanya tegak ya, 90 derajat sudutnya. Kemudian kalau subkutan biasanya penyuntikannya itu sudutnya 95 derajat dan dia penyuntikannya itu mencapai jaringan subkutan. Kemudian kalau dia intravena, dia biasanya sampainya ke ini ya, jaringan dermis yang ada pembuluh darah venanya. Biasanya sudutnya adalah 25 derajat. Nah, tapi kalau intrakutan ini biasanya penyuntikannya hanya di ini ya, sampai jaringan kutan. Sudutnya adalah 10 sampai 15 derajat. Jadi berbeda-beda ya untuk proses penyuntikannya, tergantung juga dengan jenis obat yang ingin kita berikan ke pasien. Jadi kalau misalnya ada vaksin atau misalnya obat-obat tertentu yang ingin kita berikan, berbeda-beda caranya tergantung dari jenis obat yang ingin kita berikan kepada pasien. Biasanya dilakukan oleh tenaga-tenaga medis seperti perawat atau dokter. Nah, ini keuntungan cara pemberian obat secara parenteral. Biasanya dia absorpsinya lebih cepat, kemudian diberikan untuk pasien yang tidak sadar, kemudian bisa kita berikan untuk dosis yang sangat kecil. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada obat-obat tertentu yang tidak memungkinkan diberikan secara oral karena dosisnya sangat kecil, itu bisa kita berikan secara parenteral. Nah, kerugiannya apa atau kekurangannya apa? Jadi kurang praktis ya, karena yang melakukan ya harus tenaga kesehatan, tenaga medis, baik itu perawat atau dokter. Jadi tidak mungkin kalian akan menyuntik sendiri di rumah kan, kecuali mungkin ada obat-obat tertentu seperti penggunaan insulin yang biasanya bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah.
Kemudian kekurangan yang lain itu dapat menimbulkan iritasi pada tempat penyuntikan. Biasanya kalau proses penyuntikannya itu kurang tepat, itu bisa menimbulkan iritasi pada area penyuntikan. Kemudian obat yang diberikan itu harus steril. Jadi obat-obat yang diberikan secara parenteral itu harus dalam kondisi steril. Kemudian biasanya muncul rasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa nyeri pada area penyuntikan. Jadi kalau kalian yang mungkin pernah disuntik ya, pasti rasanya sakit kan. Kemudian kadang-kadang juga masih setelah disuntik pun kadang-kadang masih ada rasa nyeri pada area yang disuntik. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit ke implan. Nah, implan ini biasanya merupakan cara pemberian obat dalam bentuk palet steril, itu dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus atau trokar yang digunakan untuk efek lama. Biasanya implan ini diberikan untuk pasien-pasien yang ingin menggunakan KB ya, salah satu contohnya itu. Nah, biasanya implan ini dia bentuknya seperti ini, kita masukkan ke bawah permukaan kulit seperti ini. Nah, biasanya ini digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya beberapa tahun mungkin. Nah, itu bisa kita gunakan untuk KB, biasanya untuk untuk kontrasepsi. Salah satu bentuk alat kontrasepsi bisa kita berikan dalam bentuk implan. Nah, kemudian berikutnya adalah pemberian obat secara rektal. Saat ini banyak sekali di pasaran ya, sudah banyak di pasaran untuk obat-obat yang cara pemberiannya itu diberikan secara rektal. Nah, kalau obat yang diberikan secara rektal ini biasanya pemberiannya itu melalui rektal atau dubur. Cara ini memiliki efek sistemik lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan peroral dan baik sekali digunakan untuk obat-obat yang mudah rusak oleh asam lambung. Kira-kira keuntungannya apa ya? Nah, ini keuntungannya. Keuntungannya obat ini dapat diserap, lebih cepat diserap, kemudian dapat mengurangi FPE. FPE itu first pass effect ya, hingga 50%. Kemudian pasiennya itu tidak harus sadar, jadi bisa kita gunakan untuk pasien-pasien yang pingsan misalnya. Kemudian kekurangannya apa? Cara penggunaannya tidak nyaman. Ya, kadang-kadang kurang nyaman ya apabila kita memasukkan obat misalnya lewat dubur gitu. Kemudian hanya kita gunakan untuk obat-obat yang sifatnya lipofil atau larut dalam lemak. Kemudian ini perlu kondisi khusus ya untuk menyimpan obatnya. Jadi kalau misalnya suppositoria, ya penyimpannya harus di dalam lemari pendingin dan suhu-suhu tertentu. Nah, ini contohnya. Ini dubur ya, saluran dubur, kita masukkan obatnya melalui anus. Nah, ini masuk lewat sini. Itu untuk suppositoria. Di pasaran brand-brandnya sudah cukup banyak ya. Ada beberapa brand-brand yang sudah ada di pasaran yang mengandung bisakodil misalnya. Itu pemberiannya biasanya lewat dubur. Ada yang diberikan lewat dubur. Nah, berikutnya obat yang pemberiannya secara transdermal. Nah, cara pemakaiannya itu biasanya melalui permukaan kulit, dia berupa plester. Obat ini secara perlahan masuk ke dalam kulit secara kontinu ya, masuk ke sistem peredaran darah dan langsung melalui jantung. Nah, ini contohnya. Biasanya dia tempelkan pada permukaan kulit. Tapi untuk keuntungannya, obat ini bisa menembus kulit secara kontinu, kemudian dapat langsung masuk ke pembuluh darah dan tidak perlu kondisi steril. Tapi kerugiannya, dia hanya efektif untuk obat-obat yang bersifat lipofil dan bisa terjadi iritasi lokal. Kemudian juga tampilannya kurang baik ya, kurang menarik. Biasanya dalam jangka waktu yang lama, bayangkan penggunaan plester dalam jangka waktu yang lama pasti akan menimbulkan misalnya warna kulit yang tidak merata. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi itu untuk obat-obat yang kerjanya menimbulkan efek lokal. Nanti untuk obat-obat yang memberikan efek sistemik.
Nah, untuk obat-obat yang memberikan efek lokal nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya, ya. Untuk anak-anak, apabila ada pertanyaan nanti silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa melalui chat WA pribadi ke saya. Kemudian nanti juga saya akan menampilkan, menyisipkan juga beberapa video-video tentang cara penggunaan obat secara oral. Nanti mungkin bisa juga disaksikan di Google Classroom-nya, ya. Sampai di sini mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti silakan disaksikan saja video-video yang saya tampilkan di Google Classroom-nya. Oke, selamat siang.